Halo, bertemu lagi dengan Bu Indi pada pembelajaran matematika kelas 4. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal statistika. Pembahasan soal ini dibuat agar kalian dapat mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam mengerjakan soal matematika statistika. Akan kita bahas kali ini yaitu soal matematika statistika pada halaman 168. Terdapat 4 soal pada halaman 168. Soal 1, 2, soal ketiga, dan soal keempat. Baiklah, kita akan bahas satu persatu setiap soalnya. Soal nomor 1. Meli adalah ketua kelas 4A. Ia akan membelikan sejumlah kebutuhan alat-alat tulis di koperasi sekolah untuk teman-teman sekelasnya. Berdasarkan kebutuhan tersebut tercatat ada 5 barang yang harus dibeli, yaitu 9 buku tulis, 10 pensil, 5 penghapus, 3 bolpoin, dan 5 penggaris. Buatlah tabel dan diagram batang yang menunjukkan kebutuhan di atas. Baiklah, kita akan bahas soal nomor 1. Berdasarkan soal tersebut diketahui bahwa barang yang dibeli buku 9, pensil 10, penghapus 5, bolpoin 3, dan penggaris 5. Yang ditanyakan adalah membuat tabel dan diagram batang yang menunjukkan barang yang telah dibeli. Berdasarkan data tersebut, kita dapat membuat tabel seperti ini. Tabel kolom pertama yaitu jumlah barang, dan tabel yang kolom kedua adalah nama barang. Pada soal terdapat 9 buku tulis, pensil 10, dan seterusnya. Nah, Bu Indi membuat jumlah barang terlebih dahulu karena pada soal disebutkan jumlah barang terlebih dahulu. 9 buku tulis, 10 pensil, dan seterusnya. Kalian dapat juga membuat tabel yang seperti biasanya. Disebutkan dulu nama barang pada kolom pertama dan kemudian jumlah barang pada kolom berikutnya. Berdasarkan tabel berikut dapat dibuat diagram batang. Diagram batang yang kita buat yaitu pertama kita membuat garis mendatar atau garis horizontalnya dulu. Kita tulis nama barang. Terdapat 5 nama barang, yaitu buku, pensil, penghapus, bolpoin, dan penggaris. Selanjutnya kita membuat garis tegak atau vertikalnya. Kita tulis jumlah barang. Lalu kita buat skala dengan jarak yang sama. Kali ini kita membuat skala 2. Kita tulis 0, 2, 4, dan seterusnya. Kemudian untuk memudahkan kita dapat membuat garis bantu. Kemudian kita membuat persegi panjang sesuai dengan jumlah barang dari setiap nama barang. Buku terdapat 9 barang, kita buat sesuai dengan jumlah barang. Lalu pensil kita buat setinggi 10 karena terdapat 10 barang. Penghapus terdapat 5 barang, kemudian bolpoin terdapat 3 barang, dan penggaris terdapat 5 barang. Demikian pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 2. Diagram ini adalah diagram batang tentang data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 minggu. Berapa banyaknya pengunjung perpustakaan pada hari Rabu? Berapakah jumlah pengunjung setelah hari Rabu? Pada hari apakah pengunjung perpustakaan terbanyak? Pada hari apakah pengunjung perpustakaan paling sedikit? Berapakah banyak pengunjung perpustakaan di hari Selasa? Nah, berdasarkan diagram batang ini,
kita akan menjawab 5 pertanyaan. Berdasarkan diagram batang tentang data pengunjung pada soal nomor 2, kita dapat melihat yang pertama, banyak pengunjung pada hari Rabu. Kita lihat pada hari Rabu terdapat 28 orang. Kenapa kita perkirakan 28 orang? Kita buat garis bantunya. Setelah itu kita akan dapat memperkirakan. Nah, ini kalau di sini 30, maka pengunjung pada hari Rabu karena kurang sedikit kita perkirakan sampai di sini berarti 28. Lalu jumlah pengunjung setelah hari Rabu berarti hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pengunjung pada hari Kamis terdapat 56 karena setengah lebih sedikit. Jadi 55 lebih sedikit berarti 56. Lalu pengunjung pada hari Jumat kita lihat ada 10. Pengunjung pada hari Sabtu setengah dari antara 20 dan 30 berarti 25, tetapi ini kurang sedikit berarti 24. Jadi jumlah pengunjung setelah hari Rabu yaitu 56 tambah 10 tambah 24 jadi 90 orang. Pengunjung perpustakaan terbanyak yaitu kita lihat yang paling tinggi diagramnya yaitu pada hari Kamis. Lalu pengunjung perpustakaan paling sedikit kita lihat diagram yang paling pendek yaitu pada hari Jumat. Banyak pengunjung perpustakaan pada hari Selasa kita lihat hari Selasa adalah 30 orang. Demikian pembahasan soal nomor 2. Kita bahas soal nomor 3. Perhatikan tabel di bawah ini. Datalah setiap teman sekelasmu bagaimana cara mereka berangkat ke sekolah. Lalu buatlah diagram batang berdasarkan data yang kalian peroleh. Nah, ini pada tabel terdapat 3 kolom, yaitu cara berangkat ke sekolah, ada menggunakan mobil, jalan kaki, beca, angkutan kota, kemudian ada turusnya, dan frekuensi atau jumlahnya. Kita akan coba menyelesaikan soal nomor 3. Berdasarkan tabel berikut, kita coba isi. Banyak siswa sebanyak 36, jadi yang naik mobil ada 2 siswa, yang jalan kaki 12 siswa, yang menaiki becak 6, dan yang menaiki angkutan 16 siswa. Berdasarkan data pada tabel, kita akan membuat diagram batangnya. Pertama, kita akan membuat sumbu mendatar. Kita tulis jenis kendaraan atau cara berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan apa. Ada motor atau mobil, jalan kaki, becak, dan angkutan kota. Lalu kita buat sumbu tegak atau vertikal. Kita buat skalanya. Di sini yang kita buat adalah skala 2. Kalian boleh menggunakan skala 5 juga boleh. Jadi 0, 5, 10 dan seterusnya. Pada soal ini kita coba menyelesaikan dengan skala 2. 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Nah, berdasarkan data yang mengendarai mobil atau motor terdapat 2 siswa. Jadi kita membuat persegi panjang sesuai dengan tinggi dari skala tersebut. Pada yang mengendarai motor ada 2, jadi kita buat persegi panjang setinggi 2. Lalu yang jalan kaki 12, kita buat persegi panjang setinggi 12. Lalu yang mengendarai becak atau cara berangkat ke sekolah menaiki becak ada 6, jadi kita buat persegi panjang setinggi 6. Lalu yang mengendarai angkutan kota atau cara berangkat ke sekolah naik angkutan terdapat 16 siswa. Kita buat persegi panjang setinggi 16. Demikian diagram batang yang kita buat.
Jangan lupa di sini dituliskan cara berangkat ke sekolah atau kendaraannya. Lalu di sini tulis banyak siswa. Demikian pembahasan soal nomor 3. Kita akan membahas soal nomor 4. Di bawah ini disajikan tabel banyak siswa SD Jaya menurut kelas dan jenis kelamin. Buatlah diagram batang dari tabel berikut. Sumbu datar adalah kelas dan sumbu tegak adalah banyak siswa laki-laki dan perempuan. Jadi kalian harus memperhatikan bahwa nanti ada 2 batang pada diagram yang menunjukkan laki-laki dan perempuan. Tabelnya seperti ini, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu jenis kelamin ada laki-laki, jenis kelamin perempuan, dan jumlahnya. Jadi kelas 1 terdapat 19 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan, jumlah keseluruhan 32. Lalu kelas 2 jumlah laki-laki 16, jumlah siswa perempuan 18, jumlah keseluruhan 34, dan seterusnya. Kita akan coba menyelesaikan soal nomor 4 berikut. Nah, kita buat dulu sumbu mendatarnya. Sumbu mendatar ini merupakan kelas. Tadi pada soal sudah ditulis kelas. Di sini tulis kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu sumbu tegak adalah banyak siswa laki-laki dan perempuan. Di sini ditulis banyak siswa. Di sini kita menggunakan skala 5. Jadi 0, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan kita akan membedakan warna. Laki-laki menggunakan warna biru dan yang perempuan menggunakan warna merah. Kita lihat pada tabel kelas 1, laki-laki 19 dan perempuan 13. Kita buat kelas 1, jumlah laki-lakinya kita buat persegi panjangnya sampai 19 kira-kira. Lalu pada perempuannya kita buat persegi panjang setinggi 13. Selanjutnya pada kelas 2 laki-laki 16 siswa dan perempuan 18 siswa. Kita buat diagramnya, kita buat persegi panjangnya kelas 2 yang laki-laki 16 setinggi 16 dan yang perempuan kita buat persegi panjang setinggi 18 kurang lebih. Tadi kan di sini 19 berarti di sini 18. Lalu kita lihat kelas 3, laki-laki 16, perempuan 15. Kita buat persegi panjangnya kelas 3, laki-laki setinggi sini 16 dan perempuan setinggi 15. Kelas 4, laki-laki 17 dan perempuan 19. Kita buat persegi panjangnya kelas 4, laki-laki setinggi 17 dan perempuan setinggi 19. Lalu kelas 5, laki-laki 15, perempuan 18. Kita buat persegi panjangnya yang laki-laki setinggi 15 dan yang perempuan setinggi 18. Lalu yang kelas 6, laki-laki 18, perempuan 12. Kita buat persegi panjangnya yang laki-laki persegi panjangnya setinggi 18 dan yang perempuan setinggi 12. Nah, demikian diagram batangnya. Nah, untuk memudahkan kita mengetahui mana yang laki-laki mana perempuan, kita dapat membuat keterangan di bawahnya. Nah, yang biru adalah siswa laki-laki dan yang merah siswa perempuan. Kita beri keterangan seperti ini supaya memudahkan cara membaca diagram batangnya. Demikian pembahasan soal nomor 4. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pembahasan soal berikutnya.